Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadilantika. Pada video kali ini saya akan mereview salah satu webinar yang membahas tentang pemanfaatan manuskrip digital di bidang akademik. Nah, webinar ini diadakan pada tanggal 8 Desember 2021 melalui via Zoom meeting dan live on YouTube. Baik, langsung saja pada awal video menampilkan sosok wanita dengan memakai pakaian kebaya dan bernyanyi dengan suara yang sangat merdu. Setelah itu, pada slide selanjutnya membahas tentang hujan di dalam negeri Mekah sampai tenggelam Masjidil Haram pada tahun 1327 bulan Haji 21 hari waktu subuh, dan pada tahun 1333 orang haji tidak naik sebab Istanbul berperan terlalu kuat sehingga situasi tidak memungkinkan untuk melakukan haji. Manuskrip adalah sumber tertulis yang ditinggalkan oleh nenek moyang untuk generasi masa kini dan generasi masa depan. Keberadaannya sangat dibutuhkan sebagai inspirasi untuk menemukan jawaban atas setiap permasalahan yang seringkali hadir dalam setiap dimensi kehidupan manusia. Permasalahan-permasalahan itu dapat berupa hal-hal yang bersifat individual, menyangkut kehidupan pribadi manusia. Bahkan permasalahan tersebut juga seringkali bersinggungan dengan pemenuhan jawaban-jawaban terkait identitas kebangsaan. Di Indonesia sendiri, manusia berada dalam jumlah yang sangat melimpah. Keberadaannya mulai mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak. Berbagai kegiatan pelestarian dan pengkajian manuskrip mulai mengalir seiring dengan kampanye yang mulai masuk digerakkan khususnya melalui media elektronik. Selain itu, upaya didukung oleh pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyemajuan Kebudayaan. Pada regulasi ini memperjelas posisi manuskrip sebagai objek kebudayaan yang tidak hanya dilestarikan dan disimpan, melainkan juga sebagai bahan pembelajaran yang harus dikaji dan diketahui isinya oleh masyarakat sekitar. Peran kalangan masyarakat dalam pelestarian dan pengkajian manuskrip adalah yang paling utama. Salah satu organisasi giat dalam waktu tertentu adalah Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Kelompok masyarakat ini sudah ada sejak tahun 1996 dan secara aktif mendampingi masyarakat pemilik manuskrip untuk merawat masing-masing koleksinya, termasuk kegiatan pengkajian. Webinar ini merupakan edisi ke-7 dari webinar series. Selain itu, webinar ini juga merupakan diskusi rutin bulanan yang digagas oleh program skripsi yang bekerja sama dengan masyarakat luas. Skripsi merupakan program pelestarian manuskrip Asia Tenggara yang digagas oleh Pusat Pengkajian salah satu perwakilan masyarakat naskah Nusantara, yakni Kang Aditya Gunawan, menjelaskan bahwa webinar tema kali ini tentang penelitian akademik dari berdasarkan naskah-naskah digital tentu sangat relevan dalam konteks program digitalisasi dan pengembangan ilmu penaskahan di Indonesia. Bapak Asep Yuda Wirajaya selaku pemateri pertama dari Mamasa Solo UNS Surakarta Indonesia menjelaskan bahwa naskah kuno sebagai intro saja dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Pada nilai kearifan lokal yang terkandung dalam naskah kuno dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi. Oleh karena itu, tantangan dan peluang perlu disikapi dengan bijak, serta problematika dan tantangan yang ada di Indonesia akan membuat keberadaan naskah kuno kita terancam punah, karena iklim kelembapan yang begitu ekstrim, belum lagi bencana alam yang selalu mengancam. Selain itu, dalam video dokumenter yang ditampilkan oleh Bapak Asep tersebut menceritakan bahwa sebelum masuknya agama atau kepercayaan dari luar, sebelumnya Jawa telah memiliki kepercayaan asli yang sampai sekarang masih melekat dalam kehidupan masyarakat sekitar.
Pengaruh agama-agama lain dari luar seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam tetap tidak pernah bisa menghilangkan kepercayaan asli agama Jawa. Bahkan agama Jawa justru mampu berbaur dengan agama di luarnya. Selanjutnya pemateri 2, yakni Giuseppina Manado, University of Naples, Oriental, Italy, menjelaskan jika dari segi materi media tulis naskah batas biasanya terdapat naskah bambu dan naskah kulit kayu. Hal ini merupakan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa jumlah naskah Batak kurang lebih 1.500 naskah dalam 19 negara berdasarkan buku yang kita punya. Selain itu, ia juga mengatakan mengapa naskah penting untuk didigitalkan. Dari sudut pandang ini sangat jelas bahwa setelah membuat naskah dalam bentuk digital, maka naskah tidak perlu diakses sesering mungkin. Tidak perlu takut naskah akan rusak, apalagi di Indonesia sendiri masih banyak yang menggunakan media tulis alami. Salah satunya yang terbuat dari kulit kayu yang hanya bisa bertahan kurang lebih 200 tahun. Dan jika kita membuat satu naskah dalam bentuk digitalisasi, maka itu akan bertahan sangat lama. Selanjutnya pemateri ketiga yakni Muhammad Nida Fadlan dari Dreamsy UNS Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Muhammad Nida Fadlan menjelaskan terkait filologi milenial digital. Masa kini menjadi sebuah tantangan untuk meyakinkan mereka bahwa manuskrip sangatlah melimpah di Indonesia. Bahkan, naskah telah menjadi identitas bangsa. Dalam manuskrip, hal ini menjadi inspirasi bagi pembentukan identitas Bhinneka Tunggal Ika. Namun sekarang ini sangat sedih sedikit. Akan tetapi masih mempunyai nilai yang sangat kaya. Baik, itulah sedikit penjelasan yang saya tangkap terkait dengan webinar pemanfaatan manuskrip digital di bidang akademik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.